Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih meneruskan bahasan mengenai kapasitor. Ini adalah video lanjutan dari dua video sebelumnya. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum menonton video ini, ada beberapa hal yang harus difahami terlebih dahulu, yaitu tentang kapasitor keping sejajar dan kapasitansi, juga tentang bagaimana kapasitor itu prinsip kerjanya gitu. Nah, semua bahasan itu ada di video sebelumnya yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, atau mungkin saya akan sertakan nanti linknya di sebelah sini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bahan dielektrik kapasitor. Di video sebelumnya kita memahami bahwa kapasitor itu memiliki sesuatu yang disebut dengan kapasitansi. Kapasitansi itu adalah jumlah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor dibagi dengan tegangan kapasitornya itu. C sebagai lambang kapasitansi sama dengan Q per V, di mana Q-nya adalah muatan yang tersimpan di kapasitor dan V-nya adalah tegangan. Dan seperti kita pahami juga bahwa kapasitansi kapasitor ini dipengaruhi oleh geometri dari kapasitornya itu. C sama dengan epsilon 0 A per D. Makin luas kapasitornya, maka makin besar kapasitansinya, makin dekat jarak antar keping kapasitornya juga akan makin besar juga kapasitansinya. Di bahasan sebelumnya, kita selalu membahas bahwa di antara dua keping kapasitornya itu adalah udara. Tapi di kenyataannya agak sulit membuat kapasitor yang di antara kepingnya itu adalah udara. Bayangkan keping kapasitor itu kan nanti ketika termuati, satu kepingnya bermuatan positif, satu kepingnya bermuatan negatif. Nah, muatan positif dan muatan negatif ini secara elektrostatis itu akan ada gaya tarik-menarik. Ya, akan ada medan, akan ada gaya tarik-menarik di situ. Ini akan sangat memungkinkan untuk bersentuhan, ya, atau nempel atau tabrakan gitu ya. Karena saling tarik-menarik tadi. Ya, apalagi jika kita menginginkan kapasitansi yang besar, yang cukup besar. Nah, itu kan salah satu caranya adalah dengan memperkecil jarak antar keping kapasitornya itu. Bayangkan kalau di tengah-tengahnya itu adalah udara, ya, dan jarak antar dua keping kapasitornya itu dibuat dekat sekali, maka akan besar kemungkinan kapasitor itu akan nempel, ya, akan nempel. Dan ketika nempel itulah bukan lagi kapasitor, berarti akan terjadi kerusakan kapasitor, dan tentunya rangkaian listriknya akan terjadi sesuatu yang disebut dengan korslet. Nah, jadi di antara dua keping kapasitor itu akan sangat berguna secara teknis jika disisipi sebuah bahan yang tidak menghantarkan listrik. Ya, bahan isolator berarti. Nah, bahan isolator yang disisipkan di antara keping kapasitor itu disebut dengan bahan dielektrik. Ya, sekali lagi bahwa bahan dielektrik itu adalah bahan isolator. Ya, seperti misalkan kertas, keramik gitu dan lain-lainnya. Pokoknya bahan isolator ya. Ternyata selain bisa menjadi penghalang antar keping kapasitor supaya tidak gabung gitu, supaya tidak rusak, ketika disisipi bahan dielektrik, kapasitansi kapasitor itu juga naik. Untuk lebih bisa memvisualisasikan, mari kita lihat virtual lab-nya di sini. Seperti biasa, nanti link virtual lab-nya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Ini coba saya tampilkan nilai kapasitansinya dan muatan platnya, gitu. Coba perhatikan, ya. Kalau misalkan ini material dari dielektriknya, saya buat, saya pilih kertas deh, gitu. Dan nah, kapasitornya saya buat jarak antar platnya adalah 5 mm. Nah, oke, ini di zoom out dulu. Nah, ketika dimuati,
ketika dimuati gitu. Oh, ini juga saya zoom out, nah gitu. Nah, ketika dimuati, nah maka kapasitansinya segini nih, 0,18 kali 10 pangkat minus 12 farad. Dan muatan yang tersimpannya segini, 0,27 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Coba kita lihat, ketika si kertas ini, bahan dielektrik yang berupa kertas itu, saya masukkan ke sini. Oh ya, medan listriknya saya tampilkan deh. Nah, masukkan ke sini. Apa yang terjadi? Coba perhatikan nilai kapasitansi dan muatannya. Oke. Nah, tuh. Jadi kapasitansinya bertambah, nah, muatannya juga bertambah. Oke. Nah, bagaimana bisa begini? Untuk bisa lebih memahaminya, coba kita keluarkan dulu nih. Nah, kita keluarkan dulu, lalu kemudian tegangannya dinolkan dulu nih. Oke. Nah, lalu kemudian voltmeternya saya hadirkan, mengukur nanti tegangan dari kapasitornya. Oke. Nah, baterainya 1,5 volt, lalu kemudian membuat si kapasitor ini pun tegangannya 1,5 volt, berhenti pengisiannya ketika tegangan kapasitornya sudah sama dengan baterai. Itu sudah kita dapatkan di materi sebelumnya ya. Untuk memahami kenapa terjadinya peningkatan kapasitansi, kita lepaskan dulu si kapasitor ini dari baterainya. Nah, seperti ini. Nah, tegangannya masih 1,5 volt gitu. Coba perhatikan ketika si bahan dielektrik ini saya sisipkan ke sini. Perhatikan di sini nilai kapasitansi, muatan, dan tegangannya. Ketika dimasukkan ke sini. Oke. Nah, tegangannya yang tadinya 1,5 volt sekarang jadi 0,429 volt. Turun tegangannya. Ya. Sedangkan muatannya tidak berubah. Kita tahu bahwa C, kapasitansi, itu kan Q per V. Muatannya sama, tapi dengan disisipi bahan dielektrik, tegangannya lebih kecil. Nah, sehingga Q per V-nya, karena V-nya lebih kecil, ya tentunya nilai kapasitansinya akan lebih besar, menjadi besar gitu. Yang jadi pertanyaan kemudian, kenapa si bahan dielektrik ini jadi memperlemah beda tegangan dari kapasitornya? Nah, bahan dielektrik itu kan isolator. Isolator itu tidak memiliki elektron bebas, artinya elektronnya terikat di bahan isolatornya. Ya, karena kalau bisa berpindah-pindah disebutnya elektron bebas, itu ada di konduktor. Bahan dielektrik itu ada yang memang sudah polar, ada yang non-polar. Gini, polar itu maksudnya adalah di setiap atomnya itu sudah ada terkutub sebelah bagian lebih positif dan sebelah bagiannya lagi lebih negatif ya. Makanya disebut dengan polar. Polar itu kutub. Nah, ada juga atom isolator yang dia tidak polar. Ketika bahan isolator ini disisipkan ke kapasitor, di mana kapasitornya itu punya beda tegangan berarti di sana ada medan, ya ada medan listrik yang arahnya dari keping kapasitor positif ke keping kapasitor yang negatif. Jika bahan dielektrik itu sudah polar, maka bagian muatan yang positifnya akan lebih mendekati ke arah pelat kapasitor yang negatif. Sedangkan sebaliknya, bagian atom yang muatannya negatif itu akan lebih mendekati ke arah muatan kapasitor yang positif. Sehingga ada semacam pensejajaran gitu ya. Nah, walaupun memang tidak akan begitu sejajar dengan medan dari kapasitor ya. Pensejajaran ini tentunya bergantung pada besarnya medan yang terjadi di kapasitor. Makin besar medannya, maka makin teraturlah atom-atom di elektriknya itu. Juga dipengaruhi oleh suhunya, karena kalau makin panas temperaturnya, maka si atom-atom dari isolator ini juga akan bergeraknya lebih lincah lah, lebih energetik, sehingga susah untuk teraturnya. Itu kalau bahan dielektriknya
atom-atomnya sudah polar. Nah, kalau bahan dielektriknya tidak memiliki atom-atom yang polar, maka ketika disisipi ke kapasitor yang sudah ada beda tegangannya, artinya sudah ada medannya, nah maka di atom itu kan ada muatan positif dan muatan negatifnya ya. Muatan positifnya akan lebih bergeser ke arah keping negatif dari kapasitor, dan muatan negatifnya akan lebih bergerak berlawanan arah medan luar ya, yaitu mendekati atau ke arah keping kapasitor yang positif gitu. Nah, jadi pada akhirnya nanti isolator polar ataupun non-polar akan memiliki efek yang sama. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, perhatikan bahwa di pelat kapasitor, keping positif, keping negatif, di bahan dielektrik, di dekat keping positif kapasitornya, justru di bahan dielektriknya ada muatan-muatan negatif. Sebaliknya, di keping negatif dari kapasitor, di sana ada muatan-muatan positif. Nah, tentunya kalau medan dari kapasitor itu mengarah dari positif ke negatif, medan total dari si dielektrik pun mengarah dari positif ke negatif, maka medan yang dibuat oleh dielektrik itu akan berlawanan arah dengan medan dari keping kapasitor itu. Nah, sehingga medan totalnya itu akan menjadi lebih lemah karena medan dari kapasitor itu dilawan oleh medan yang terbentuk atau medan induksi yang terbentuk di bahan dielektrik itu. Sehingga karena medannya berkurang, dengan kata lain bahwa tegangan di kapasitornya pun akan turun. Nah, oke, kita lihat sekarang secara matematisnya. Tegangan setelah diberikan bahan dielektrik, sebut saja tegangannya adalah V. Maka tegangannya itu akan lebih kecil daripada tegangan awal sebelum diberi bahan dielektrik. Kalau kita buat hubungan antara tegangan setelah diberi dielektrik dan sebelum diberi bahan dielektrik, seperti ini nih. V sama dengan V0 per K. Ini hurufnya dipanggilnya kappa nih yang sebelah sini, yang K itu. Tadi bahwa tegangan kapasitor tanpa bahan dielektrik itu lebih besar daripada tegangan kapasitor setelah diberi bahan dielektrik. Sehingga kalau begitu, nilai K itu selalu lebih besar daripada 1. K itu disebut dengan konstanta dielektrik. Perhatikan di tabel ini nih, untuk udara, nih konstanta dielektriknya 1. Artinya, tegangan tanpa udara dengan tegangan dengan ada udara di antara keping kapasitornya itu ya anggaplah sama gitu ya. Karena ruang vakum itu kan nilai konstanta dielektriknya adalah 1. Dan udara ya 1, anggap saja 1 lah, 1,00059 gitu. Makin besar angka konstanta dielektriknya, tentunya nanti perbandingan antara tegangan setelah diberikan bahan dielektriknya itu akan makin kecil dibandingkan dengan tegangan sebelum diberikan bahan dielektrik tersebut. Sebelumnya kita pahami juga kan bahwa kapasitansi itu adalah Q per V. Nah, setelah diberi dielektrik, ya, maka V-nya itu tadi ya, V0 per kappa. Sehingga bisa kita buat seperti ini, Q per V0 per kappa. Atau kappa Q per V0. V0 itu sekali lagi adalah tegangan sebelum diberikan bahan dielektrik. Atau Q per V0-nya itu adalah kapasitansi awal, kapasitansi sebelum diberikan bahan dielektrik. Ya, berarti C, kapasitansi setelah diberikan bahan dielektrik, sama dengan kappa kali C0. Nah, atau karena C0 itu kan adalah epsilon 0 A per D, ya maka bisa kita buat seperti ini nih. Ya. Nah, kemudian kappa dikalikan epsilon 0, nah itu bisa kita tulis dengan epsilon saja. C sama dengan epsilon A per D, ya, di mana epsilon itu adalah permitivitas dielektrik. Gitu. Itu kira-kira keterangan secara mikroskopis dan secara perumusannya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih. Ketika ini sudah disisipi bahan dielektrik, ya nanti, lalu kemudian kita hubungkan lagi dengan baterai,
Ya, ini kan tegangannya 0,429 dan nanti baterainya kan 1,5 volt. Maka baterai ini akan lalu kemudian mengisikan lagi muatan sehingga tegangannya akan sama lagi dengan baterai. Ya, coba kita sambungkan lagi ke baterai. Nah, akan 1,5 volt lagi sehingga lebih banyak muatan yang tersimpan di tegangan 1,5 volt. Itu tidak ada bedanya mau dilepaskan dulu mau tidak, ya. Nah, itu efeknya sebenarnya akan sama, ya. Akan menghasilkan kapasitansi yang segini dan muatannya segitu. Kenapa saya tadi lepaskan dulu baterainya? Sebenarnya untuk lebih bisa masuk konsep dari dieлекtriknya, lebih bisa membuktikan bahwa ada penurunan tegangan gitu. Nah, tadi ya, bahwa keuntungan bahan dielektrik itu yang pertama menjadi penghalang antara keping kapasitor positif dengan keping kapasitor yang negatif. Ya. Keuntungan kedua adalah bisa menaikkan kapasitansi dari sebuah kapasitor. Keuntungan yang berikutnya, jadi begini, kapasitor itu makin besar tegangannya, maka makin banyak muatan yang tersimpan di kapasitor untuk kapasitansi yang sama. Tapi, sebuah kapasitor itu memiliki batas tegangan maksimum yang mana kalau tegangan itu diperbesar lagi, maka kapasitornya akan rusak. Jadi kalau misalkan di antara keping kapasitornya itu udara, maka ketika beda tegangan antara keping kapasitor itu sudah sangat terlalu besar, maka nanti akan ada loncatan muatan dari satu keping ke keping lainnya dengan cara mengionisasi udara. Nah, pada saat itulah kapasitor menjadi bocor atau rusak, ya. Kalau kapasitor itu di antara kepingnya adalah udara, kuat dielektriknya itu kecil. Nah, ketika diberi bahan dielektrik, kapasitor itu memiliki kuat dielektrik yang lebih besar. Artinya, kapasitor itu masih bisa diberikan tegangan yang lebih besar lagi sebelum akhirnya kapasitornya itu rusak. Jadi, ada yang disebut dengan kuat dielektrik. Jadi, kuat dielektrik itu adalah batas tegangan yang bisa diberikan ke kapasitor dan kapasitornya masih bekerja dengan baik. Kalau dari batas itu ditambah lagi, dinaikkan lagi tegangannya, maka kapasitornya akan rusak. Kuat dielektrik itu satuannya adalah volt per meter. Ya, volt per meter itu sebenarnya adalah medan kan, berarti kan ya. Kita lihat bahwa udara itu punya kuat dielektrik adalah 3 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Ya, artinya kalau kapasitornya dibuat pada jarak antar kepingnya 1 meter, maka tegangan dari kapasitornya maksimum adalah 3 kali 10 pangkat 6. Jadi tadi ada 3 keuntungan ketika kapasitor diberikan bahan dielektrik. Pertama, penghalang antar keping kapasitor, ya. Kedua, menaikkan nilai kapasitansi kapasitor, dan yang ketiga, menaikkan kuat dielektrik. Gitu ya. Jadi ada 3 keuntungan. Gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah. Bagaimana kalau kita akhiri dengan latihan? Oke, misalkan ada kapasitor dengan dimensi 2 kali 3 cm dan jarak antar keping kapasitornya adalah 1 mm dan disisipi oleh kertas sebagai bahan dielektrik. Pertanyaan yang pertama adalah, berapakah kapasitansi kapasitornya? Oke, kita lihat dari tabel bahwa konstanta dielektrik dari kertas itu 3,7 dan permitivitas udara kan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, maka kapasitansi kapasitor setelah disisipi kertas kan rumusnya begini ya, K epsilon 0 A per D. Nah, K-nya 3,7, epsilon 0-nya kita masukkan, 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Lalu kemudian luas penampangnya nih, kan luas penampangnya 2 kali 3. 2 kali 3, 6 dong. Ya, karena cm, maka kita buat meter persegi. Ya, jadi ini jadi 10 pangkat minus 4. Nah, itu matematis lah ya. Dibagi dengan D, jaraknya. Jaraknya kan tadi 1 mm ya. 1 mm dibuat ke meter jadi segini nih. 1 kali 10 pangkat
minus 3. Ya. Lalu kemudian dikali-kalikan pakai kalkulator sajalah kalau bingung ya. Jadi 20 kali 10 pangkat minus 12 farad atau 20 picofarad. Gitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Kuat dielektrik kertas itu kan 16 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Berapa muatan maksimum yang dapat disimpan oleh kapasitor yang di sisi kertas itu? Oke, kita lihat bahwa nilai 16 kali 10 pangkat 6 volt per meter itu sebenarnya adalah nilai dari medan maksimum. Tegangan, ya, itu di bahasan elektrostatis ya, bahwa tegangan itu adalah medan dikalikan dengan jarak. Tadi bahwa medan maksimumnya itu yang 16 kali 10 pangkat 6 volt per meter, jaraknya kan kapasitor tadi 10 pangkat minus 3 meter atau 1 mm ya. Nah, sehingga tegangan maksimumnya itu adalah 16 kali 10 pangkat 3 volt atau 16.000 volt gitu. Besar ya. Nah, sekarang muatannya bahwa Q kan C kali V ya. Maka Q maksimum pada saat tegangannya itu maksimum yang tadi 16 kali 10 pangkat 3 volt itu adalah C kali V max. Nah, C-nya itu adalah yang tadi kita dapatkan 20 picofarad atau 20 kali 10 pangkat minus 12 farad dikalikan V maksimumnya yang ini, yang 16 kali 10 pangkat 3. Nah, sehingga ini akan menghasilkan 0,32 mikrocoulomb. Pakai kalkulator aja lah kalau memang kebingungan. Ya, oke. Cukup kayaknya materi pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.